biasa itu nggak gitu bareng. Orang biasa itu tidak cek telepon saya, tidak tanya saya kapan main, dan pasti korban juga beberapa. Halo Pedikers, kembali warganet dibuat heboh dengan pengakuan Ayu Thalia yang mengatakan bahwa ia pernah tidur bareng dengan Nicholas Sin Purnama sampai panggil sayang di chat. Namun anak dari Basuki Cahayapurnama ini membantah tuduhan itu semua dan mengatakan kalau antara dirinya dengan Ayu Thalia hanyalah sekedar teman biasa. Lantas siapa sosok wanita ini? Berikut kita akan mengupas fakta-fakta dari Ayu Thalia. Mari kita bongkar. Ayu Thalia atau juga dikenal dengan nama Tata Anma, belakangan menjadi perbincangan panas di stasiun TV Indonesia hingga ke sosial media. Mungkin di antara kita udah tahu Ayu Thalia ini siapa, apalagi orang yang update di Instagram dan di Twitter. Wajahnya tentu gak asing dong buat kalian. Karena Ayu Thalia ini merupakan seorang selebgram tanah air dengan jumlah followers di Instagram sebanyak 105.000. By the way, kalian ada yang tahu nggak bahwa wanita kelahiran 1996 ini ternyata pernah beberapa kali bermain akting di beberapa sinetron seperti Raden Kian Santang, Si Cemong, Kami Bukan Malaikat, dan Cinta Yang Sama. Selain di sinetron, wajah Ayu Thalia juga pernah menghiasi FTV, misalnya Sendal Aja Punya Pasangan, Akhir Hidup Ibu Kejam, Kuberikan Segalanya Untuk Papa, dan Demi Harta dan Duda Kaya. Peran Ayu Thalia di beberapa sinetron dan FTV mungkin baru kita tahu. Ya kan, Beddigers? Mengapa? Karena wanita berusia 26 tahun ini hanya menjadi pemeran pembantu saja. Ayu Thalia tak pernah menjadi pemeran utama di setiap judul film yang ia lakoni. Karena itu Ayu Thalia tak begitu ngehit sebagai aktris di tanah air. Ia lebih dikenal di sosial media dengan pekerjaannya sebagai seorang SPG mobil sport. Ayu Thalia didapuk menjadi bintang iklan dari produk ternama Prestige Motors milik Rudy Salim. Soal gaji, diketahui SPG mobil di Indonesia biasanya mendapat jatah per bulan 15-20 jutaan. Itu kalau merek mobil Mitsubishi dan sebagainya. Namun kalau merek mobil seperti Lamborghini Aventador, tentu bayaran Ayu Thalia jauh melambung tinggi. Ada kemungkinan bisa mencapai 30 juta rupiah per bulan. Tak cuma itu saja, sebagai seorang seleb, Ayu Thalia juga kerap di endorsement dari beberapa brand ternama di Indonesia, seperti produk kecantikan dan sebagainya. Nah, dari endorse inilah, Tata tentu diberi upah yang tak sedikit, mengingat ia cukup famous di tanah air. Salah satu yang membuat Ayu Thalia menjadi terkenal adalah gaya hidup mewahnya yang kerap diposting ke Instagram, seperti berpose dengan mobil Lamborghini hingga taksi terbang. Kebiasaan Ayu Thalia mengunggah foto-fotonya dengan background kendaraan super mewah tak lepas dari pekerjaannya. Seperti juga kalau kita membahas kecantikan dari selebgram ini. Rasanya para Beddigers sudah tahu kan bagaimana cantik dan seksinya Ayu Thalia di mata kita? Tampil feminim itu sudah pasti. Soal daya tarik jangan ditanya deh. Dengan tubuh aduhai yang dimiliki Tata, mungkin sebagian kaum laki-laki bisa terhipnotis, bahkan sampai jadi salvo. Gak percaya? Mari kita lihat langsung beberapa foto Ayu Thalia berikut saat berada di kolam renang. Gimana Beddigers? Setuju nggak kalau Ayu Thalia jadi duta kolam renang? Selain hobi berfoto seksi, Tata juga kerap liburan ke pantai dan tempat wisata lainnya. Kadang-kadang, Tata juga liburan bersama dengan teman-temannya. Open sebentar, urusan pekerjaan, dan refreshing bareng naik speedboat sambil menikmati keindahan laut. Itu memang perlu untuk kebutuhan rani kita, ya kan Beddigers? Dan kalau Tata liburan ke pantai, udah pasti pakaiannya selalu seksi. Nah, ngomong-ngomong soal keseksian, Ayu Thalia juga berbakat loh berpose di atas kasur. Tapi sampai sekarang, kita masih dibuat penasaran dengan ucapan Tata beberapa hari yang lalu. Apalagi kalau bukan soal pengakuannya pernah tidur bareng dengan anak Basuki Cahayapurnama, yaitu Nicholas Sin. Kita mungkin bisa percaya dengan apa yang diucapkan seleb ini, karena wanita mana yang mau merendahkan harga dirinya di depan publik kalau ia pernah tidur bareng dengan seorang laki-laki. Secara logika itu memang benar, dan mungkin kita juga menyetujuinya. Tapi jika kita lihat hasil persidangan justru berbanding terbalik. Ayu Thalia menjadi tersangka kasus pencemaran nama baik atas Nicholas Sin Purnama yang telah dilaporkan pada Agustus 2021 kemarin. Dan persoalan pengakuan Ayu Thalia Nicholas Sin membantah omong kosong itu semua.
Menurutnya, dia baru kenal dengan Ayu Thalia selama 16 hari saja. Itu pun hubungannya tak lewat sebatas teman biasa. Bahkan pengacara Nicolasin bernama Ahmad Ramzi terang-terangan tak takut dengan ancaman Ayu Thalia yang akan menyebarkan bukti kemesraannya dengan Nicolasin ke sosial media. Itu nggak benar semua. Jadi keterangan dia, keterangan terdakwa yang terakhir itu semua tidak benar. Jadi kalau misalnya dia mau sampaikan hal itu di depan bukan di muka persidangan, silakan sampaikan dan saya akan lapor balik. Kita lihat saja kelanjutan drama Ayu Thalia dengan Nicolasin. Kalau memang Tata bisa membuktikan omongannya, pasti kebenaran akan berpihak ke dia. Tapi kalau tidak, tentu Nicolasin akan lebih gampang memproses kasusnya ke Ayu Thalia. Namun jika kita menengok ke belakang, ini bukan kasus pertama yang dialami Ayu Thalia. Karena pada awal September 2021 kemarin, sebuah rekaman percakapan yang diduga Ayu Thalia dengan Hotman Paris viral di media sosial. Isi percakapan itu lebih mengarah ke topik pembahasan dewasa dan rekaman ini sempat heboh menjadi bahan gosip di tanah air. Ya, makanya ketemu dulu lah. Kapan? Nah, enak ya. Gue gak suka pakai kondom. Gitu emang iya. Nah, enak. Yang enak itu kan daging ketemu daging. Tolong kan ketemu dong. Suka. Aku sih suka pakai body cup. Oh iya. Mau ketemu kapan? Rabu pagi deh kita ketemu di jet ski bawa mobilku. Karena rekaman ini viral, akhirnya Hotman Paris buka suara. Kalau percakapan seperti itu bukanlah perbuatan asusila. Tapi pengacara kondang ini juga tak membantah bahwa dialah yang ada di rekaman suara bersama Ayu Thalia. So, bukan saja Hotman Paris yang berkomentar, tapi Ayu Thalia juga turut komen. Dari pihak Tata mengatakan bahwa rekaman itu tak ada yang salah dengan apa yang dibicarakan, karena yang dibicarakan adalah KB. Dan untuk tuntutan sama sekali tidak ada di undang-undang. Bahkan pemerintah menyarankan program KB agar kepadatan penduduk di Indonesia dapat sedikit teratasi. Makanya Thalia tak masuk di sel dengan rekaman viral itu. Tapi berbeda dengan kasusnya yang sekarang. Tata malah terancam hukum pidana kurungan penjara di bawah 4 tahun dengan pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik.